barangkali ya Pak. Jadi sambil ngobrol dulu nggak apa-apa. Saya mau upload materi ke portal akademik, cuman portalnya tidak bisa dibuka. Barangkali sedang ada gangguan atau biasanya sedang ada serangan cyber gitu Pak. Jadi belum bisa membuka portal, belum bisa mengset mata kuliah ini di portal akademik termasuk presensinya gitu. Dari hari Jumat kalau tidak salah. Barangkali 10 menit lagi nih Pak, sambil menunggu yang lain gitu. Nanti setelah pas jam 8 barangkali bisa kita mulai perkuliahan kita di pagi hari ini. Siapa? Mungkin sih yang teman-teman, yang ibu-ibu masih dandan, habis Iya Pak, bangun. iya karena kita puasa ya. Sekarang puasa jadi Baru bangun dandannya lama, Pak. iya, Biasa cewek-cewek itu dandan biasa, Pak. Apalagi puasa. Kalau bibirnya rasain kan, wah ini nggak enak itu. iya biasanya ibu-ibu tadi pas sahur gitu ya sudah menyiapkan makanan, masakan gitu untuk keluarga. Iya. Jadi agak siangan gini agak buat santai-santai sebentar gitu. Apalagi sekarang Itu Minggu Pak ya Pak Sehu ya. satenya belum matang-matang, Pak, dari kemarin. Dikipas terus Apanya itu Pak? satenya. Pak Oh, Sehu bakar-bakar sate dari kemarin nggak matang-matang. Terus pasnya unik itu Pak. Lamongan namanya sumu. Ngerti Pak sumu, Pak? Iya, Bahasa sumu. iya. Kipasnya unik gitu. Sehat-sehat Pak Fian ya. Kan bahasa ya. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Ya boleh dibantu untuk di Japri Pak. Oh iya. Kawan-kawan yang belum ini barangkali ya kelupaan ada Zoom di pagi hari ini atau bagaimana gitu. Enggak Pak, tadi malam sudah bahas Pak di grup. Wah, besok Zoom gitu. Nggak tahu Oh Diumumkan iya. tuh. mungkin masih ada yang tertidur loh Pak. Iya biasanya Kipas, habis kipas subuhan saya gitu kok ya Pak ya. pagi-pagi kipas terus sih. Kalau saya sih jarang tidur kalau puasa. Cuma ngorok, Subhanallah. cuma ngorok. Iya. Jangan terlalu serius Pak sama Pak Sehu. Kalau malam zikir gitu ya Pak ya. Eh, saya Saya itu umur motong saja. dikipasin mulu. Waduh, Pak Yana tampilnya itu Iya. saya baru bantu Pak ini Pak. Jadi nggak on cam Pak. Oh, iya nggak apa-apa Pak. Maaf Pak dosen, baru bangun jadi belum on-cam Pak. Oh enggak Pak Fahru Rozi. Iya Pak aku, silakan. aku Sen. Sudah tadi mulai jam 7 saya nunggu di kelas saya. Kok belum masuk-masuk aku sampai setengah 8 baru teman-teman masuk. Ya, setengah 8 saya juga ini baru on jam tadi setengah 8-an kurang lebih. Hidupin laptop langsung masuk ke Zoom. Teman-teman ini kemana kok pada belum masuk aku ngono. Sampai ente air kelas bagus. Biasanya kalau minggu kan kalau nggak tidur, kalau puasa gini paling ke pasar, Pak. Oh, Oh, Iya, pasar pagi. pasar pagi. Ya, Ya itu Mata sama yang cuci jadi mulut. korban itu Pak Umri niku Pak.
jadi Biasanya korban Pak Umri itu. ya kalau minggu pagi itu kan ada ini kan apa di alun-alun atau mana gitu rame-rame itu Pak pada jalan-jalan. Duh. Kalau saya kalau pagi jalan-jalan ke sawah, Pak. Oh, orangnya puas berarti Pak. Nggak ke pasar tapi ke sawah. Ya, ngalirin air ya Pak ya, ngecek Ya. air ya, irigasinya. Ini berarti Pak Fian baju-baju untuk Lebaran sudah beli ya Pak Fian ya? Belum Pak, belum beli. Ya, Kebetulannya kemarin ya. ya THR masuk terus ada tagihan ini Pak apa bayar anak sekolah untuk tahun ajaran depan tuh udah mulai apa bulan ini. Oh. Mungkin karena iya, mungkin karena tahu orang tuanya dapat THR gitu langsung dapat itu dari sekolahnya. Kalau Pak Amri itu tiap hari panennya, ya saya lihat itu ada kacang, ada duren. Oh, Kalau saya itu Pak, THR tiap hari. Tiap hari ribut. apa tuh? Tiap hari ribut. Putranya berapa Pak Umri? 5. Hah? Putranya dengan berapa? 5. Emang situ petugas sensus ya? Enggak, nanti ini ada Bu Umi itu lagi online, mungkin ada THR juga nanti buat Pak Umri ngono lho. Oh iya. Terlalu jauh mikirnya Pak. Ini Bu Umi PS3 aja baru bangun itu. Oh, Bu Nih RT maaf lagi aja Pak. tahu Bu RT. A5 ini rombongan Sri Mulut Pak. Jadi ya kalau begini, kalau kumpul-kumpul suka bercanda juga. Komen intinya Pak Umri sama Pak Seho kok. Aktor utamanya. Ya Pak. Dead maut ya Pak. Cuma sayang sekali Yai Gofur sekarang nggak mau komentar. Saya itu sebenarnya kangen sama teman yang namanya Yai Gofur, Pak Fiana. Kenapa Sibuk Pak? safari Ramadan. Pak Yai lagi tapa Lagi apa? di Gunung Hejo, di Gunung Hejo. Apa Brato? Tiap hari dapat undangan ya Pak ya, keliling Ya, masjid gitu. ya. Dari masjid ke masjid pokoknya. Ngambil takjil. Kalau nggak terawih subuh gitu ya Pak ya. Ya. Paling nggak kesiangan ini. Pak Habib Ali ada ya? Ntar nyalain saya lagi tuh. Ada, Pak. Ada. Bumi lagi wawancara ya. Nawarin batik kayaknya Bumi. Halo Bumi. Woi. Lagi nawarin batik Bumi ya? Apa? Nusa celana ngguri. Ya Suri, waduh, lagi bersemedi. Pak Farid lagi siaran ya? Bu Nur Hasanah mana ini? Ya, gimana Pak Umri? Bu Nur Lagi seminar lagi jadi romantis Pak. narasumber. Iya, seminar romantis ya. Jadi Bu, narasumber Bu paling Nur ini, romantis. ya, seminar romantis. Saya Rombongan kaget makan kemarin. gratis. Ngeriung. Pak Fakhrur kok seperti siaran di Masjid Batu ya itu ya. Belakangnya itu. Depan alun-alun Batu. Iya, depan alun-alun Batu, betul. Lagi live. Baik, silakan Pak dosen
bisa dimulai. Baik, Pak. Dipersilakan. Eh, nggak kedengaran lagi, Pak, dari sini. Iya, Pak. Baik. Ya orang Baik, Pak sudah dosen lagi 35 nggak apa-apa, yang penting. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah serta rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pada mahasiswa PJJ PAI kelas A5 di hari Minggu di hari terakhir bulan Maret, itu tanggal 31 Maret tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan syafaat pada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Pak Saihu sepertinya semangat sekali ya Pak. Ya. Semangat, Pak. Ya, selalu ceria, ya bisa mencairkan suasana sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum dapat bergabung dengan kita, gitu. Tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita pada siang hari ini, alhamdulillah sudah ada 35. Nah, ini 35 peserta dengan saya, berarti seluruhannya ada 34 dari 48 kalau tidak salah, Bapak Ibu. Apa ya, Pak? Dari Ini 48 berarti masih ada berapa? B-nya kecil, Pak. 13 orang lagi itu yang belum masuk, nggak apa-apa, tapi semoga di beberapa menit kemudian yang belum bisa masuk bisa segera bergabung dengan kita di Zoom meeting ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Zoom meeting ini kita adalah Zoom meeting yang kedua, yaitu sinkronus yang kedua. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Umri sudah membuatkan kita link di Zoom gitu ya. Pak Umri, ini Zoom-nya dari kampus atau pribadi Pak Umri? Pribadi, Pak. Oh, pribadi ya, luar biasa ini Pak Umri, pengorbanannya sebagai Osma gitu ya. Pak Umri biasa dikorbankan. Pak Umri biasa dikorbankan. IT-nya Pak. Biasa hampir Idul Adha juga, Pak. Sebentar lagi dikorbankan juga itu. Ya, nanti bisa iuran untuk membelikan Pak Umri ini pulsa gitu ya. Siap. Besok, Pak, besok. Ya. Nih. Saya nyawa yang Pak. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah kita kembali ketemu di sinkronus yang kedua. Setelah beberapa minggu yang lalu kita melakukan asinkronus, dan alhamdulillah di pertemuan kita pada pagi hari ini
Saya senang bisa ketemu Bapak Ibu semuanya, begitu ya, bisa bertatap maya, gitu, bertatap maya di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita pada siang hari ini, mohon maaf saya tidak atau belum bisa masuk ke portal akademik. Nampaknya dari hari Jumat, ya hari Jumat, portal akademik belum bisa dibuka. Biasanya kalau tidak bisa dibuka itu antara servernya yang down, atau sedang maintenance, atau sedang dapat serangan cyber. Nah ini, karena kampus kita itu sering banget kena virus gitu ya. Jadi memang sebetulnya butuh tenaga yang lebih banyak untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan atau adanya kendala-kendala gitu ya yang dialami oleh pusat data kita, karena mau tidak mau itu adalah ibaratnya nyawanya dari PJJPAI ini, portal akademik, server kampus gitu ya, itu merupakan nyawanya bagi kita karena data semua apa segala macam ada di server tersebut gitu. Jadi kayak misalkan absen kalau kita tidak bisa upload atau misalkan tidak bisa upload materi gitu ya, kita via WA ya memang bisa kita absen via WA, Google Form dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan tidak bisa upload di portal akademik sama saja kita nggak bisa apa istilahnya tidak tercatat gitu ya, tidak tercatat secara administrasi. Nah maka dari itu semoga di pertemuan selanjutnya portal tidak banyak masalah lagi, jadi bisa memperlancar perkuliahan kita ke depan gitu. Nah barangkali kalau misalkan ada kendala seperti sekarang portal akademik tidak bisa dibuka, saya tidak bisa upload materi, tidak bisa absen, mungkin nanti kita bisa tetap memakai WA, materi bisa saya share di WA begitu ya, dan absensinya masih tetap pakai Google Form dan nanti kita arsipkan terlebih dahulu. Setelah nanti portal akademiknya kembali sehat begitu ya, kita bisa upload lagi ke portal akademik. Baik, Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kita pada pagi hari ini, siang menjelang pagi hari ini, saya sebetulnya ingin banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, karena saya rasa akan sangat menarik sekali ketika kita bisa saling berbagi bersama di sini terkait dengan pemanfaatan teknologi tersebut di dalam dunia pendidikan, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah sangat berpengalaman, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Nah, nanti saya harap Bapak Ibu semuanya kita ketemu di Zoom meeting ini bisa saling berdiskusi bersama, saling sharing terkait dengan pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kita pada pagi hari ini yang akan kita diskusikan bersama, akan kita banyak sekali sharing adalah terkait dengan pendidikan abad 21. Nah, ini adalah satu tema yang menurut saya sangat menarik bagi kita semua, karena mau tidak mau kita sekarang hidup di era teknologi di abad ke-21, maka pendidikan yang kita jalankan bersama itu pasti akan bersentuhan langsung dengan perkembangan ataupun perubahan zaman di era teknologi ini. Nah, barangkali sebelum saya mulai, saya akan membagi materinya di forum ini gitu. Saya belum ada akses ke WA, saya belum buka WA di internet.
di laptop saya. Jadi saya bagikan materinya saja terlebih dahulu di kelas ini, di apa, via Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil membacanya dan nanti kita mari berdiskusi bersama. Karena sifatnya ini nanti akan apa, dua arah, baik dari saya dengan Bapak Ibu atau Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Sebentar, saya coba untuk mencari filenya. Lantas saya bagikan di kelas ini. Sebentar Bapak Ibu, ini sedang not responding laptop saya. Webnya belum dikasih THR itu. Iya Pak, ini laptop saya itu sudah agak ini apa, error sebetulnya karena RAM-nya terlalu kecil. RAM-nya terlalu kecil, jadi kalau sudah banyak multitasking itu agak lemot masuk dan membuka gitu. Kayaknya memang butuh yang baru. Kalau dia ini, bentar. Ini ukurannya sekitar 3,15 byte. Nah, ini masih menunggu di-upload. Oh iya, Bapak Ibu sambil mengisi daftar hadir di yang sudah diberikan oleh Pak Umri di grup WA. Silahkan. Oh ini Ibu Robi Siti. Ya, sudah masuk, Bapak Ibu, untuk materinya, PowerPoint-nya. Sudah, Bapak. Ya baik, Pak Nailul barangkali atau Pak siapa, Pak Umri bisa minta bantuan. Pak Zainal, Pak Zainal. Ya, Pak Nailul biasanya, Pak. Oh ya, boleh. Itu bisa nanti barangkali Bapak Ibu yang belum masuk ke Zoom bisa ini dikirimkan ke grup WA saja. Di direct ke grup WA. Jadi yang belum masuk bisa dapat materinya. Baik, saya akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya buka ininya apa, share screen-nya. Tapi saya mohon maaf untuk mematikan kamera saya karena kalau sambil share screen dan apa video ini conference dibuka kayaknya laptop saya yang nggak kuat gitu. Jadi nanti insya Allah kita sharing bersama, saya sambil share screen, tapi video interface saya matikan. Oh ya, Ibu Nida. Terima kasih
Ibu Mida sudah meneruskannya ke grup WA. Umida semakin terdepan. Kayak Yamaha ya, Pak. Yang pemudanya masuk ya, yang pemudanya. Saya matikan sebentar ya, Bapak Ibu. Pak dosen ada kerisnya foto profilnya loh. Iya Pak, itu Pak. Itu foto studio kok Pak. Baik, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Baik Pak Yasin. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam dunia pendidikan ini, insya Allah akan berseri di pertemuan ini, pertemuan selanjutnya, dan pertemuan ke depan. Yang untuk tema kita pada pagi hari ini terkait dengan pendidikan abad 21. Dan beberapa pertemuan ke depan, insya Allah kita akan ke literasi informasi, media digital, dan literasi teknologi, begitu. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh iya, baik. Jelas, Pak, Baik. jelas. Ya. Jelas. Yes. Ya, baik, kita barangkali akan saya beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu bisa membukanya di laptop masing-masing atau HP masing-masing berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, dan itu adalah beberapa hal yang saya rasa pendidikan abad 21 ini merupakan satu hal yang penting bagi kita semua, bagi kita seorang pendidik di sekolahan, dan ini memang satu hal yang kalau bisa kita bilang, kalau ngomongin masalah pendidikan, saya rasa Bapak Ibu memang sudah sangat luar biasa. Perjuangan kita di sekolah masing-masing itu saya rasa sudah banyak hal yang kita lakukan bagi para peserta didik kita. Namun pada kenyataannya, apapun yang kita berikan di dalam dunia pendidikan memang saya rasa butuh satu kebaruan setiap hari, bahkan setiap detik begitu ya. Karena mau tidak mau kita sebagai pendidik di sekolah gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini adalah satu hal yang wajib bagi kita sebagai seorang pendidik itu beradaptasi
beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Apalagi sekarang eranya digital, dan ada yang menyebut kita itu adalah sekarang itu sudah memasuki masyarakat informasi, information society 5.0. Kalau revolusi industrinya itu 4.0. Nah, segala sesuatunya itu sudah pakai IoT, Internet of Things. Semuanya berkaitan dengan internet. Semuanya sudah data dikumpulkan di dalam big data. Nah, big data di kampus kita itu ya servernya. Segala informasi, segala data yang ada di pada diri kita itu sudah terekam di dalam big data di kampus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, pada pendidikan abad 21 ini memang kita harus menyesuaikan pada berbagai aspek hal yang baru. Nah, ini ada tiga hal yang barangkali penting bagi kita semuanya perhatikan. Kira-kira ada tiga hal ini, yaitu kemampuan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, bekerja dan bertahan menggunakan kecakapan hidup. Nah, ini adaptasi. Bertahan ini adalah adaptasi kita pada kemampuan kita sebagai seorang manusia terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan sosial gitu ya. Nah, inilah tiga hal yang perlu kita persiapkan pada anak didik kita ke depan. Ini tiga hal inilah yang kemudian barangkali nanti Bapak Ibu bisa sharing, bisa berbagi dengan kita semuanya, kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahan barangkali, karena saya rasa sharing pengetahuan kita, pengalaman kita di sekolahan gitu ya, pengalaman-pengalaman yang menarik pasti akan banyak sekali, dan dengan pengalaman-pengalaman itu saya rasa bisa memotivasi kita satu sama lain dalam melaksanakan pengajaran di sekolahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ada beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan, karena mau tidak mau pada faktanya kita di sekolah ini mempersiapkan anak didik kita, baik yang ada di jenjang sekolah dasar, menengah pertama ataupun menengah atas, itu kita mempersiapkan anak didik kita itu untuk mampu beradaptasi di kemudian hari. Nah, bentuk adaptasinya bisa berupa nantinya adalah melakukan berbagai macam pekerjaan. Nah, pekerjaan seperti apa yang kira-kira bisa membuat anak didik kita nanti di kemudian hari itu bisa bertahan? Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa jenis pekerjaan di masa depan itu akan banyak sekali muncul hal-hal yang baru, yang barangkali belum kita pikirkan pada masa sekarang. Nah, ini hanya saja memang ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi di abad 21 ialah pekerjaan kreatif, sedangkan pekerjaan rutin akan diambil alih oleh robot dan otomasi. Nah, ini adalah satu hal yang menarik juga Bapak Ibu untuk bisa kita diskusikan, karena pada kenyataannya sekarang memang banyak pekerjaan manusia yang sudah digantikan oleh mesin, oleh robot, begitu ya. Jadi satu hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan rutin yang biasa kita lakukan itu, misalkan contoh yang paling simpel aja, barangkali kita sering menyapu di rumah gitu ya. Pasti Bapak Ibu sering melakukan menyapu di rumah gitu, secara manual gitu ya, secara manual menggunakan sapu lidi atau sapu icuk begitu ya. Itu adalah hal yang wajar bagi kita menyapu di rumah. Tapi di kemudian hari, di perkembangan kita pada hari ini gitu ya, kegiatan menyapu rumah itu kita tidak lagi menggunakan banyak tenaga.
cukup pakai satu tombol, menggunakan pakai satu tombol, kemudian kita bisa memerintah robot untuk bisa membersihkan berbagai macam debu ataupun kotoran yang ada di rumah kita. Nah, ini kan satu hal pekerjaan yang rutin sebetulnya. Dan barangkali beberapa tahun yang lalu tidak terpikirkan, oh iya ya, kok kayaknya saya misalkan sudah menjadi hal yang biasa nyapu di rumah saking rajinnya kita gitu. Karena kita cinta kebersihan, maka setiap pagi kalau ada yang kotor kita langsung bersihkan. Tapi sekarang kita tidak lagi terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Cukup pakai jempol ataupun telunjuk jari kita pencet sekali, tahu-tahu bersih. Tidak ada debu lagi di rumah. Itu untuk lantai, belum lagi nanti alat pencuci piring. Nah, itu sudah terotomasi. Kita tinggal masukkan cuci piring kita yang kotor ke dalam alat tersebut, tinggal pencet sekali, kemudian keluar sudah bersih, bisa kita langsung gunakan. Nah, ini kan satu hal yang menurut kita gitu ya, hal-hal yang sederhana. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin inilah yang kemudian nanti digantikan. Barangkali bisa jadi pekerjaan kita sebagai guru itu juga bisa digantikan oleh AI, artificial intelligence. Nah, inilah adalah kita punya pekerjaan mengajar di sekolah itu merupakan pekerjaan rutinan juga ternyata. Setiap hari kita masuk ke kelas, mengajar, bertemu dengan murid-murid gitu ya. Ini adalah pekerjaan rutin juga. Nah, ini pekerjaan kita yang mengajar ini juga sebetulnya terancam digantikan oleh robot ataupun otomasi. AI, apalagi sekarang OpenAI itu sangat banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi tertentu. Bahkan beberapa hari yang lalu, perusahaan Microsoft sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan OpenAI, ChatGPT, untuk melakukan satu proyek yang saya rasa ini adalah satu lompatan besar yang sangat luar biasa. Kita tahu Microsoft merupakan perusahaan yang sangat besar, merupakan perusahaan internasional. OpenAI sekarang sedang booming gitu ya. Dengan kecerdasan buatannya, kita mau apa, tanya apa, misalkan mau cara membuat martabak misalkan, mau mengetahui cara menggunakan membuat PowerPoint otomatis, sudah bisa disediakan oleh OpenAI itu. Nah, ini saya rasa ini membuka kesadaran kita bahwa kita perlu untuk beradaptasi. Nah, caranya beradaptasi itu bagaimana? Caranya beradaptasi itu dengan cara melakukan satu hal yang kreatif. Kita selalu melakukan improvisasi-improvisasi yang kita rasa belum pernah ada dan kita perlu butuh untuk satu hal yang ada apa nih yang baru, apa nih yang berbeda. Nah, kebaruan dan keberbedaan, uniktivitas inilah yang kemudian di kemudian hari menjadi tuntutan bagi kita sebagai manusia untuk selalu berkarya. Karena saya yakin robot ataupun otomatisasi itu tidak punya ataupun beberapa tahun ke depan belum punya daya kreativitasnya masing-masing. Jadi perbedaan antara manusia dengan robot adalah pada daya kreativitasnya itu. Kalau robot barangkali atau AI mereka masih menggunakan input data dari manusia. Masih menggunakan input programming dari manusia. Nah, maka dari itu mereka pasif menunggu instruksi, perintah dari manusia. Nah, itulah yang saya rasa membedakan kita dengan manusia. Tapi kita sebagai seorang manusia, kita itu punya kemampuan input dan output secara otomatis. Nah, kalau kita istilahnya selalu pasif saja, kemungkinan kita hanya mendapatkan inputnya saja. Nah, agar kita masih tetap bertahan hidup, kita butuh outputnya itu. Nah, outputnya itulah yang kemudian
menjadi daya tawar kita sebagai manusia di masa depan seperti itu. Nah, ini penting juga bagi kita semua untuk bisa menanamkan hal ini bagi peserta didik kita, baik di sekolah, di berbagai jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Saya rasa menjadi satu hal yang penting untuk bisa melakukan manusia yang kreatif, sehingga bisa melakukan pekerjaan kreatif yang memunculkan hal baru apa nih yang bisa dimunculkan. Karena banyak orang yang pesimis gitu ya, dengan adanya otomatisasi ini banyak pekerjaan yang akan hilang. Kita sadar ataupun tidak sebagai seorang pendidik ada rasa khawatir guru bakalan digantikan oleh AI. Murid-murid tanyanya nggak ke guru, tapi tanyanya ke Google, gitu ya. Kayak jadi Google itu maha tahu. Murid pengen tahu apa, pengen tahu satu hal, tanyanya nggak ke guru, tanyanya langsung ke Google, langsung ke sana. Nah, inilah yang menarik bagi kita semua. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan kreatif itu, kita ini menjadi sebuah refleksi bagi kita sekolah, jadi bagi kita semua. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang saya rasa sangat umum dan pertanyaan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan ini adalah, apakah tamatan sekolah tinggi siap bekerja? Apakah kita sebagai seorang pendidik sudah mempersiapkan peserta didik kita untuk siap bekerja di kemudian hari? Karena mau tidak mau cara untuk beradaptasi dalam kehidupan di masa depan adalah bekerja. Nggak bekerja maka tidak akan beradaptasi. Nah, jawabannya adalah ternyata tidak selalu atau belum tentu tamatan sekolah tinggi siap bekerja. Ada beberapa istilahnya pengalaman gitu ya dari seseorang gitu, dari TK 2 tahun misalkan, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi, lantas kuliah minimal misalkan 4 tahun gitu ya. Nah, proses pendidikan itu dari TK sampai perguruan tinggi ini kurang apa istilahnya? Kita atau sebagai peserta didik ini mengenyam pendidikan, mendapatkan materi-materi di sekolahan. Kurang apa? Sudah sangat banyak sekali, sudah bertahun-tahun kita secara kontinu melakukan ini. Tapi pada faktanya di lapangan banyak kawan-kawan kita yang istilahnya antara pendidikannya dengan tantangan pekerjaan di masa depan itu berbeda 180 derajat. Ada beberapa yang mungkin dari sekolah itu nilainya bagus-bagus, tapi pada kenyataannya ketika mencari pekerjaan kalah dengan yang nilainya sedang-sedang saja misalkan. Nah, ini kan menjadi satu hal yang menarik untuk kita diskusikan. Apakah betul nilai yang bagus di sekolahan itu menjamin kepastian pekerjaan yang layak? Apakah betul nilai yang didapatkan di sekolahan itu pasti menjamin pekerjaan yang lebih baik, misalkan seperti itu? Mungkin itu adalah cerminan bagi kita semua. Ternyata ada beberapa hal atau faktor lain yang itu menjadi istilahnya PR ya bagi kita, bagi pendidik dalam mempersiapkan peserta didik kita di kemudian hari. Lantas ada beberapa hal yang menarik di dalam pelajar kita. Ini mungkin tidak hanya kalau kita mungkin merefleksikan diri gitu ya,
merefleksikan diri pada diri kita, jangan-jangan diri kita juga mengalami beberapa kelemahan ini, kelemahan dalam hal kompetensi ini. Artinya janganlah lari ke peserta didik kita. Kita refleksikan, jangan-jangan kita juga masih punya beberapa kelemahan terkait dengan kompetensi ini. Nah, kira-kira kompetensi-kompetensi inilah yang kemudian perlu untuk digenjot di peserta didik kita. Ada beberapa hal, sekitar 7, gitu ya, kelemahannya. Kelemahan berkomunikasi secara verbal, oral, maupun tertulis. Nah, ini seringkali saya banyak menemukan di kampus, Bapak Ibu semuanya. Mahasiswa satu reguler itu ternyata banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam komunikasi, baik yang verbal, oral, maupun yang tertulis. Gitu. Maka pada dampaknya, istilahnya begitu ya, dampaknya adalah ketika misalkan dia dihadapkan dengan wawancara kerja, tidak tahu bagaimana cara menjawab wawancara dari para HRD misalkan seperti itu. Atau kesulitan dalam menyampaikan pendapat misalkan di dalam berinteraksi baik di kampus atau dalam lingkungan sosial, ada banyak yang tidak dapat dilakukan. Artinya seharusnya sebagai seorang mahasiswa itu sudah, misalkan kalau di perguruan tinggi gitu ya, sudah ibaratnya kalau lulus S1 gitu ya, diharapkan mahasiswa ini memang sudah profesional dan kompeten gitu. Tapi ketika berkomunikasi dengan orang lain gitu, agak kesulitan. Begitu juga dengan yang tertulis juga sama. Menyampaikan gagasan dan apa yang ada di pikiran mereka ini juga kesulitan. Merangkai katanya bagaimana, menyusun secara sistematisnya itu bagaimana. Artinya di dalam kemampuan kompetensi ini kita tidak hanya dituntut untuk bisa kemampuan oral saja, verbal saja. Biasanya ada satu fakta atau fenomena, kalau pinter ngomong belum tentu pinter nulis. Ada juga yang pinter nulis tapi belum tentu pinter ngomong. Nah, ini kemampuan-kemampuan inilah yang saya rasa perlu untuk kita bekali pada peserta didik kita di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, beberapa hal yang memang saya melakukan beberapa survei karena kebetulan saya mengajar juga sosiologi digital gitu. Saya mencoba untuk melakukan pretest kepada mahasiswa terkait dengan tradisi menulis ini. Awalnya mereka kalau saya tanya terkait dengan teknologi itu pinter-pinter semua. Karena kebetulan mahasiswa saya ini adalah generasi Z. Generasi Z itu terkenal dengan kecepatannya, terkenal dengan kemudahannya menyerap teknologi digital, kemudahannya menyerap teknologi baru. Paling cepat dibandingkan dengan generasi milenial atau generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka cepat banget. Kalau ditanya langsung set begitu. Tapi ketika diminta untuk menyatakan gagasannya itu di tulisan, saya minta untuk menuliskannya gagasan itu sebanyak 250 kata, saya kasih waktu 1 jam, nggak selesai. Itu. Tapi kalau suruh ngomong bermenit-menit itu pinter banget, bermenit-menit. Nah, ini adalah saya rasa penting juga untuk diperhatikan. Selain itu juga ada berpikir kritis dan mengatasi masalah. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga bagi kita, bagi para peserta didik untuk bisa critical thinking dan mencoba untuk mencari solusi gitu ya, mencari solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi di dalam
kehidupan sosialnya. Karena mau tidak mau peserta didik gitu ya, nggak cuman masalahnya itu berkaitan dengan mata pelajaran saja di sekolahan, tapi ternyata banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Mungkin yang terlihat oleh guru adalah masalah, oh anak ini itu kayaknya eh, bermasalah di perilakunya. Kayaknya anak ini kok sering terlambat. Anak ini kok kalau bikin PR nggak pernah selesai. Kok anak ini kalau dalam pelajaran saya nggak pernah memperhatikan. Kok anak ini selalu dapat nilai jelek. Mungkin itulah yang kemudian kita sering lihat di sekolah-sekolahan. Tapi ternyata berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan, di luar lingkungan sekolah itu mereka banyak sekali hadapi. Jangan-jangan mereka juga mengalami berbagai masalah. Misalnya, masalah dengan keluarganya, masalah dengan tetangga-tetangganya, masalah dengan saudara-saudaranya, yang sehingga itu mempengaruhi kehidupannya baik di sekolah ataupun di dalam kehidupan sosialnya. Mereka tidak punya apa istilahnya bekal untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Mereka hanya mungkin mengabaikan begitu saja. Mereka tidak menyadari saya harus apa misalkan, atau mereka hanya mengandalkan pada bantuan orang lain dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang penting. Makanya mengatasi masalah pada dirinya sendiri itu juga uh, perlu untuk di apa istilahnya ditanamkan pada para peserta didik, karena mau tidak mau peserta didik ini perlu untuk dibekali dalam melakukan berpikir kritis dan mengatasi berbagai macam masalah. Selain itu juga ada etika bekerja dan profesionalisme. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu. Ada beberapa temuan di apa namanya? Di dunia pekerjaan saat ini gitu. Ternyata pola dan karakter pekerja pada masa ini cukup ada perbedaan. Kalau zaman dulu ibaratnya bos misalkan atau pemimpin perusahaan atau pemimpin tim dalam pekerjaan itu memerintah apa gitu ya, dengan mudahnya, dengan enteng, oh ya siap dikerjakan apa namanya tugas-tugasnya, walaupun itu di luar job deskripsinya yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh posisinya. Ketika diminta untuk pimpinannya atau ketua timnya, dengan mudahnya apa namanya dilakukan. Tapi karakter anak zaman sekarang, orang muda zaman sekarang, kalau itu di luar job deskripsinya, mereka nggak mau apa melaksanakan pekerjaan itu. Suruh lembur kalau nggak ada bayarannya, nggak mau. Terus kemudian kalau apa ternyata lingkungan pekerjaannya toksik gitu ya, tidak membangun, mereka pasti akan langsung resign dari apa namanya pekerjaannya. Nah, ini adalah menarik. Etika bekerja dan profesionalisme ini menjadi satu hal yang penting juga. Nah, ini bekerja secara tim dan berkolaborasi. Nah, barangkali ini sering kali kita temukan di apa di sekolah ataupun pada peserta didik kita, banyak sekali siswa-siswa kita yang individual gitu. Karena mungkin pola pola ini ya, pola apa istilahnya? Pola kurikulumnya mungkin kalau zaman dulu itu memang tuntutannya adalah untuk bekerja secara individu. Contohnya adalah sistem perankingan. Nah, perankingan ini kan tidak mungkin ranking satu untuk berdua, tapi ranking satu untuk satu orang, ranking dua untuk satu orang juga. Nah, semuanya berlomba untuk bisa naik ke ranking satu, dua, ataupun tiga. Semuanya berlomba. Nah, akhirnya muncullah jiwa kompetitif yang apa mengesampingkan kolaborasi. Artinya kalau ada satu tujuan yang ingin dicapai itu saling rebutan. Saya yang akan melakukan apa namanya menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan kamu, tapi saya saja.
Nah ini saling berkompetisi. Padahal ada satu kemampuan atau keterampilan yang perlu untuk bisa kita bekali adalah jika ingin mencapai satu tujuan tersebut bisa menggunakan kolaborasi dan bekerja secara tim. Nah ini adalah keterampilan yang saya rasa penting di kemudian hari, di abad 21 ini. Keterampilan bekerja secara tim, keterampilan bekerja melalui kolaborasi ini menjadi satu tuntutan bagi kita untuk bisa mencapai satu tujuan atau goals tertentu. Nah, inilah yang saya rasa perlu untuk ditanamkan pada peserta didik atau anak didik kita di sekolah nanti. Nah, ini selain itu juga bekerja di dalam kelompok yang berbeda. Biasanya ada rasa primordialisme di sini, bahwa kelompok saya itu lebih baik, kelompok saya itu lebih bagus, dan lain sebagainya. Makanya atau saya lebih baik dari orang lain, makanya lebih baik saya menyelesaikan pekerjaan atau melakukan satu hal itu sendiri saja. Saya nggak mau masuk ke kelompok lain gitu ya. Karena saya rasa malahan kelompok lain itu akan menghambat karir saya misalkan dan lain sebagainya. Makanya dia lebih suka bekerja sendiri gitu. Nah ini saya rasa ada beberapa kelemahan yang akhirnya rasa primordialisme inilah yang kemudian menghambat barangkali, menghambat keberhasilan gitu. Atau kitanya yang kesulitan untuk beradaptasi dengan bekerja dengan kelompok lain. Nah, selanjutnya adalah ini salah satu hal yang wajib bagi peserta didik di sekolahan gitu ya. Wajib untuk dikuasai, yaitu menggunakan teknologi. Nah, ini ada satu fakta yang menarik yang saya temukan barangkali di sekitar tahun 2010 atau 2011-an. Nah, ada sedikit pengalaman Bapak Ibu. Di tahun 2011 itu saya ada praktek mengajar di sekolah menengah atas pada masa itu. Nah, pada masa itu penggunaan teknologi kayak HP itu masih menjadi hal yang tabu jika itu dilakukan di sekolahan. Nah, sekolahan masih melarang penggunaan teknologi gitu ya, HP untuk dibawa ke sekolahan. Nggak tahu sekarang apakah masih dilarang atau tidak membawa HP ke sekolahan, tapi beberapa pengalaman waktu yang berdekatan ini banyak kok anak sekolahan yang bawa HP ke sekolahan. Tapi di zaman 2010 saya menyaksikan sendiri itu ke sekolahan nggak boleh bawa HP gitu. Nah, kebetulan ada salah satu siswa yang membawa HP ke sekolahan, terus kemudian ketahuan oleh gurunya. Lantas HP itu diambil dan diamankan ke kantor guru. Nah, HP itu diambil kemudian memicu ketidakterimaan, nggak terima siswanya, diambil secara paksa oleh guru tersebut. Karena ada zaman itu ada razia di sekolahan itu sering di tahun ketika saya praktek mengajar itu. Nah, si siswa ini nggak terima HP-nya diminta dan disita oleh sekolahan. Alhasil si siswa ini malahan istilahnya kurang ajar pada gurunya sambil berkata-kata yang kurang baik, lantas berdampak dan merembet ke berbagai hal yang berkaitan dengan sekolahnya. Nah, karena tragedi inilah kemudian guru-guru pada saat itu menganggap bahwa si siswa ini sudah keterlaluan. Akhirnya dampaknya siswa ini dikeluarkan dari
sekolah. Artinya keluar si peserta didik ini dikeluarkan dari sekolah disebabkan karena adanya satu peraturan larangan membawa HP di sekolahan. Ada satu sebab dan ada satu akibat. Nah, ini menjadi satu kontradiksi di zaman sekarang. Peserta didik itu sudah dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Bahkan itu sudah menjadi satu kewajiban karena mau tidak mau penggunaan teknologi ini sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia gitu. Tapi pada kenyataannya kalau kita belajar dari pengalaman saya tadi bahwa beberapa tahun yang lalu penggunaan teknologi itu masih dilarang di lingkungan sekolahan. Kalau sekarang mungkin lebih longgar diperbolehkan penggunaannya lebih longgar begitu. Nah, berarti ada satu perubahan di sini, perubahan yang tadinya sama sekali tidak boleh, sekarang boleh membawa HP, misalkan untuk bawa HP ke sekolahan karena untuk pesan Grab misalkan, ketika dia sekolah tidak ada yang antar jemput, maka dia datang ke sekolah bawa HP untuk pesan ojek online gitu. Artinya ada kelonggaran di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah nanti di sekolahan Bapak Ibu ada larangan tersebut atau bagaimana gitu? Ada nggak larangan-larangan yang sekiranya kontradiktif dengan kompetensi pelajar di abad 21 ini yang berkaitan dengan teknologi? Adakah peraturan, biasanya kalau di sekolah itu kan ada aturan sekolah. Nah, ini apakah ada aturan-aturan yang melarang? Apakah ada aturan-aturan yang mengakomodir penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan ini? Nah, ini saya kira kalau ada peraturan-peraturan yang melarang penggunaan teknologi di sekolah, saya rasa ke depan perlu untuk dievaluasi dan ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan pendidikan abad 21 atau belum. Apakah jangan-jangan ini malahan peraturan tersebut membatasi ataupun malah mengakomodir, membolehkan, memfasilitasi siswa itu untuk melakukan penyerapan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ini. Lantas yang ketujuh adalah manajemen proyek dan kepemimpinan. Perlu sekali kita membekali peserta didik atau anak didik kita terkait dengan manajemen proyek dan kepemimpinan, karena mau tidak mau berbagai macam aktivitas di kehidupan dewasa nantinya mereka pasti akan bertemu dengan berbagai macam proyek yang akan mereka lakukan untuk kepentingan kehidupannya, termasuk dengan kepemimpinan, karena mau tidak mau mereka harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri minimal sebelum memimpin orang lain, baik itu memimpin keluarga gitu ya, atau memimpin kawannya sendiri atau kolega di kantor misalkan dan lain sebagainya. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian perlu untuk kita evaluasi pada peserta didik kita, dan perlu untuk diperbaiki apakah peserta didik kita itu memiliki kelemahan-kelemahan ini. Jika ada, barangkali kita bisa mengimprove, mendorong atau meningkatkan kemampuan-kemampuan ini untuk bisa diadaptasi ataupun diserap oleh peserta didik kita. Nah, ini ada beberapa grafik yang menarik. Ada persentase perubahan di dalam pekerjaan masa kini yang saya rasa membutuhkan keterampilan baru, dan secara statistik ternyata complex communication dan expert thinking itu grafiknya itu naik gitu ya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi secara kompleks dan
berpikir secara expert ahli itu apa perlu untuk ditingkatkan karena mau tidak mau kemampuan inilah yang kemudian wajib dimiliki. Kalau ini secara rata-rata ya, kalau peserta didik kita tidak memiliki kemampuan kompleks communication dan expert thinking, itu kemungkinan bakalan kalah dengan peserta didik yang lain. Gitu. Jadi perlu untuk jangan sampai ketika grafik peserta didik lain naik, peserta didik kita malahan berfluktuasi ataupun trennya itu malah menurun. Nah, makanya perlu untuk kita membarengi dengan kemampuan kompleks communication peserta didik dari yang dari yang lainnya juga. Jadi nantinya di dalam dunia pekerjaan itu mereka juga bisa atau mampu bersaing dengan pencari kerja yang lain. Nah, dari sinilah kemudian penting untuk kita pikirkan bersama. Nah, kira-kira kerangka kerja sederhana di dalam pendidikan 21 ini ada reading, writing, dan arithmetic. Gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang kemudian penting untuk kita bekali bagi para peserta didik kita di sekolahan gitu. Kemampuan membaca, gitu ya, kemampuan menulis, kemampuan berhitung ini pasti akan selalu ditemui di dalam di dalam kehidupan mereka. Mau tes PNS misalkan, tes PNS pasti ada tes yang berkaitan dengan reading. Soalnya panjang-panjang sekali. Gitu. Writing juga sama. Kemampuan matematika, aljabar dan lain sebagainya pasti akan muncul di dalam tes pekerjaan itu pasti akan keluar. Apalagi misalkan kalaupun tidak bekerja melalui perusahaan, misalkan peserta didik ini di kemudian hari menjadi seorang wirausahawan, misalkan dia mampu mengelola perusahaannya sendiri, gitu ya. Mau tidak mau mereka juga harus mampu menghitung valuasi perusahaannya sendiri, misalkan. Atau setidaknya kalau misalkan ingin berdagang, artinya mereka mampu untuk berhitung berapa modalnya, berapa keuntungannya dan lain sebagainya. Ini menjadi satu bekal yang wajib untuk dibekali kepada peserta didik kita. Nah ini. Nah literasi khususnya nanti kalau di abad 21 itu ada literasi digital dan literasi teknologi informasi begitu ya. Ini merupakan satu hal yang wajib gitu. Dan ini merupakan satu hal yang harus ada di dalam pendidikan modern begitu. Lantas writing juga sama, kemampuan menulis itu. Bagaimana seorang peserta didik ini mampu mengekspresikan hal-hal yang ada di otaknya. Imajinasi yang ada di pikirannya itu mampu tercurahkan, mampu dikeluarkan dan diabadikan menggunakan tulisan-tulisan. Begitu juga dengan yang aritmetik, pendidikan modern itu berkaitan dengan angka-angka juga. Sekarang ada STEM kalau tidak salah ya. Nah itu kan menarik juga untuk dibekalkan kepada peserta didik kita. Sebelum beranjak, barangkali ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ini. Kita sampai jam berapa nih? Sebelum masuk ke silakan ke. Baik, saya lanjutkan sebentar ya.
Baik, inilah yang keterampilan-keterampilan di abad 21 yang perlu untuk kita sebagai seorang pendidik bekali kepada para peserta didik kita. Nah, ini keterampilan bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup pasti banyak sekali gitu ya. Lantas keterampilan belajar dan berinovasi. Nah, apalagi ini keterampilan belajar dan berinovasi. Sekarang anak zaman sekarang pengen nyari apa, rasa ingin tahunya tinggi, tinggal buka Google aja. YouTube, apalagi misalkan pengen saya misalkan mesin cuci di rumah saya itu rusak kebetulan, nggak mau muter mesinnya. Nah, saya mau tanya kemana? Kayaknya kalau di sekolah itu tidak diajarkan saya memperbaiki mesin cuci. Kalau mau dikasihkan ke tukang servis, kayaknya saya nggak punya duit. Kayaknya sayang untuk ngasih apa istilahnya pekerjaan itu ke tukang servis. Kayaknya bakalan keluar duit banyak banget begitu ya. Nah, gimana nih caranya lebih agar saya bisa me- memperbaiki mesin cuci gitu ya, saya tidak keluar uang banyak untuk servis gitu ya, ya saya paling buka Google, nyari di YouTube cara memperbaiki mesin cuci dan ternyata sangat berfungsi dan alhamdulillah mesin cuci saya bisa kembali hidup lagi gitu, normal lagi, nggak perlu beli baru ataupun keluar banyak untuk servis dan lain sebagainya. Inilah keterampilan belajar dan berinovasi. Apa sih yang ingin dipelajari oleh peserta didik kita? Gitu. Apa yang peserta didik kita mau gitu? Belajar apa sih mereka maunya gitu. Lantas keterampilan menggunakan media informasi dan teknologi. Nah, ini kayaknya mereka tanpa belajar itu sudah kayak refleks. Refleks kalau zaman kita mungkin masih takut-takut ya untuk ketika pertama kali mengoperasikan komputer gimana cara menghidupkannya, terus kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana mengetik begitu ya, mengetik, kemudian memunculkan musik, suara gitu, atau memunculkan video, gambar dan lain sebagainya, kita agak takut-takut mungkin, takut salah, takut komputernya rusak, misalkan takut kalau nggak bisa kelihatan kurangnya gitu. Jadi itulah problematika kita di dalam penyerapan teknologi ini. Tapi Pak, untuk anak-anak zaman sekarang, mereka nggak ada rasa takut-takutnya untuk mencoba ini, itu, dan lain sebagainya. Bisa diamati salah satu contohnya adalah mungkin kalau peserta didik kita atau ada anak atau ada anaknya tetangga lah misalkan, pakai HP, mereka sudah bisa download game sendiri di Play Store. Mungkin kalau itu anak itu, saya nggak berani ngotak-atik HP, asal pencet, tiba-tiba masuk ke Play Store gitu ya, download dan lain sebagainya, mungkin saya akan takut. Tapi bagi mereka nggak ada takut-takutnya, download ini, download itu. Bahkan tahu-tahu ketika HP kita selesai dipakai oleh anak-anak kita, misalkan tahu-tahu sudah ada beberapa aplikasi baru yang muncul. Baik itu nggak tahu aplikasi game kah, atau aplikasi-aplikasi kadang nggak jelas gitu, tapi mereka download aja itu. Kalau zaman saya nggak berani itu, pegang HP aja udah takut, gemeteran gitu ya. Smartphone udah, gimana ini caranya, pakainya gitu. Sebelum beli saja sudah wah nanti kalau saya nggak bisa pakainya gimana, mubazir dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kita takut menggunakan teknologi. Tapi sekarang anak-anak kita sudah otomatis menggunakan teknologi ini. Nah, ini keterampilan bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup. Ini ada beberapa hal: fleksibilitas dalam bekerja dan mampu beradaptasi dalam segala situasi. Selain itu juga harus mampu berinisiatif, punya ide, mau ngelakuin apa, dan mengatur dirinya sendiri. Saya mau apa, mau ngapain, gitu ya. Mereka harus bisa melakukan itu. Nggak boleh lagi harus ketergantungan dengan kawan, ketergantungan dengan orang tua, dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, inilah kemampuan ini yang nampaknya perlu untuk direvolusi mentalnya. Jadi kita
kalau anak-anak kita peserta didik ini mampu membangun rasa inisiatifnya dan mengatur dirinya sendiri, kemungkinan di 20 tahun ke depan kita dampaknya adalah mungkin Indonesia akan menjadi negara yang berdikari, tidak tergantung pada negara lain saya rasa. Karena apa? Anak-anak kita, anak-anak bangsa ini sudah mampu memikirkan dirinya sendiri, melakukan apapun berdasarkan pada inisiatifnya sendiri. Nah, ini saya rasa PR ya, PR bagi kita sebagai seorang pendidik untuk bisa mengembangkan kemampuan ini. Lantas interaksi sosial dan budaya, dan ini juga sangat penting sekali, interaksi sosial dan budaya, karena mau tidak mau di era sekarang ini masyarakat industri 4.0, society 5.0 sudah terpapar oleh globalisasi. Maka kita sudah tidak boleh lagi cuman main itu dengan tetangga sebelah. Nggak boleh lagi menganggap bahwa teman kita itu hanya yang ada di sekolahan, yang ada di kampung kita. Itu nggak boleh menganggap itu. Ternyata sekarang media teknologi itu sudah memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Walaupun kita fisiknya di rumah gitu ya, di kamar, mengurung diri di kamar misalkan, tapi kita sudah bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Kita bisa mencari teman gitu ya secara acak, kawan-kawan internasional. Sudah banyak aplikasi-aplikasi software gitu ya yang memfasilitasi itu. Kita bisa berkawan dengan yang ada di Amerika, di Jepang, di Cina, di Afrika, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang saya rasa penting agar peserta didik itu nggak kuper. Nggak cuman, oh ternyata itu dunia itu ternyata sangat luas gitu. Nah, inilah yang kemudian betul-betul barangkali saya rasakan betul-betul saya rasakan beberapa bulan yang lalu ketika saya berada di Lombok, ternyata luar biasa sekali. Saya bisa bertemu dengan kawan-kawan gitu ya dari seluruh Indonesia, tidak hanya dari seluruh Indonesia tapi juga saya banyak ketemu dengan orang-orang dari luar negeri. Oh, ternyata kalau saya cuma terkungkung di rumah hanya melakukan aktivitas pekerjaan di kampus atau di sekolahan gitu, kok kayaknya saya nggak bisa bergaul dengan orang luar gitu ya. Saya kok kayaknya jadi kuper, kurang pergaulan. Nah, inilah yang kemudian kayak semacam kita terisolasi terhadap dunia luar. Padahal kita sudah di era globalisasi. Kalau kita nggak bisa istilahnya melakukan ekspansi ke negara lain, ibaratnya begitu, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang dari luar, kita kemungkinan peserta didik ini akan minder. Mau ngomong sama bule aja udah takut. Aduh gimana ini ngomongnya pakai bahasa Inggris bagaimana? Terus kemudian saya dengan bule itu masih apa istilahnya? Masih kalau orang Jawa tuh bilangnya gumun istilahnya tuh. Gumun tuh apa? Kalau dipakai bahasa Indonesia ya tuh. Itu ada bule, ada bule. Mister foto-foto. Nah, ini kan menjadi satu kalau di dalam bahasa Jawa itu gumun istilahnya. Nah, padahal bagaimana mereka tidak hanya minta foto, tapi mereka juga nantinya akan difoto juga, dimintai foto oleh orang-orang dari bule sana. Gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk dibekali pada anak peserta didik kita. Selain itu ada produktivitas dan akuntabilitas. Nah, ini produktivitas dalam bekerja merupakan satu hal yang wajib bagi peserta didik karena produktivitas merupakan salah satu kunci kesuksesan. Gimana kalau kita tidak produktif, maka kita mungkin ibaratnya nggak punya pekerjaan, nganggur di rumah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian keterampilan dalam bertahan hidup inilah perlu untuk bagaimana mengajarkan siswa itu selalu produktif. Karya apapun di dalam berdasarkan pada minat dan bakat
mereka. Serta akuntabilitas juga sama, keterbukaan terhadap satu hal dan sebagainya itu juga perlu untuk dibekali pada peserta didik kita ini. Nah, yang tidak kalah adalah adanya kepemimpinan dan tanggung jawab. Kita sudah perlu untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini, para peserta didik ini memiliki jiwa kepemimpinan. Barangkali sudah bisa kita lihat dari sosok Pak Prabowo, Pak Jokowi misalkan, yang bisa memimpin di G20 misalkan. G20 forum 20 negara gitu ya, yang utama yang memiliki perekonomian terbaik di dunia gitu. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa sebetulnya anak bangsa ini juga bisa melakukan kepemimpinan tidak hanya di kancah lokal saja, nggak jago kandang saja, tapi juga jago ngandang gitu, jago bertandang ke negara lain. Nah, inilah yang kemudian semakin banyak pemimpin-pemimpin dunia asal Indonesia, nah semakin bagus. Kita sebagai seorang pendidik perlu untuk mempersiapkan peserta didik ini untuk mampu menjadi seorang pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga nuklirnya, nuklir family-nya, gitu ya, keluarga kecilnya, gitu ya. Hingga nanti mungkin akan jadi pemimpin di tingkat RT, gitu ya, atau RW, kelurahan, gitu ya, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Nah, inilah yang perlu kita pupuk dan tanamkan pada peserta didik kita di abad 21. Nah, keterampilan berkarir dan bertahan hidup inilah yang kemudian perlu untuk di push lagi, diimprove lagi, dinaikkan lagi sehingga anak bangsa ini punya istilahnya daya tawar di kancah dunia gitu. Nanti orang Indonesia hebat-hebat, ada kata seperti itu. Ibaratnya kalau kita ngomongin orang Jepang, orang Jepang itu pinter-pinter, disiplin-disiplin gitu ya misalkan. Atau orang Amerika misalkan pinter-pinter misalkan. Atau orang Eropa itu hebat-hebat misalkan dan lain sebagainya. Besok kita akan mendengar anak-anak orang-orang Indonesia itu luar biasa sekali gitu. Jadi tidak ada underestimate pada anak-anak Indonesia di barangkali minimal di 2045. Kenapa 2045? Karena kita akan menyongsong Indonesia Emas. Nah, salah satunya di dalam Indonesia Emas 2045 adalah kemampuan penyerapan teknologi dan kemandirian pada sektor teknologi. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Nah, ini beberapa tadi fleksibilitas dan adaptabilitas, gitu ya. Perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan secara kelompok, fleksibilitas dan adaptabilitas. Tadi lantas inisiatif dan mengatur diri sendiri, gitu ya. Bagaimana mengelola waktunya, gitu ya. Mengelola tujuannya, apa sih goal dari saya belajar di sekolah itu. Kadang mungkin ini ya, siswa itu sekolah karena hanya memenuhi rutinitas saja. Setiap jam 7 berangkat ke sekolah, nanti jam 2 atau jam 4 sore pulang ke rumah. Gitu. Hanya rutinitas saja, nggak tahu tujuan ke sekolah itu apa. Sebetulnya ya tujuan utama itu untuk mencari ilmu gitu ya. Tapi pada faktanya banyak anak-anak yang mengeluh, wah pelajarannya susah gitu. Gurunya nggak enak misalkan, dosennya ngeselin misalkan, dan lain sebagainya. Karena apa? Tujuannya nggak jelas. Siswa ini ke kampus, ke sekolah itu mau ngapain? Atau malahan cuman untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Hitung-hitung bisa main ketemu dengan teman-teman di sekolah.
gitu. Jadi tujuan utamanya bukan untuk belajar, tapi tujuan utamanya adalah untuk main dengan teman-temannya. Daripada kalau nggak sekolah, nggak dapat ijazah, nggak punya pekerjaan, nganggur, dan lain sebagainya. Hanya rutinitas saja. Nah, interaksi sosial dan antar budaya juga sama, bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam, dan produktivitas dan akuntabilitas, mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk, gitu ya. Dan kepemimpinan, tanggung jawab memimpin teman-temannya, misalkan seperti itu, memimpin dirinya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dirinya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan, gitu. Nah, ini keterampilan belajar dan berinovasi, ini menarik Bapak Ibu, keterampilan belajar dan inovasi, akan kita lihat nih. Tadi berpikir kritis dan mengatasi masalah juga sudah ini ya, mampu menggunakan berbagai alasan, reason, seperti induktif atau deduktif, dari umum ke khusus atau khusus ke umum, gitu ya, untuk berbagai situasi, lantas menggunakan cara berpikir sistemik, gitu ya, tertata, terstruktur, gitu ya, dan membuat keputusan dan mengatasi masalah. Nah, ini saya rasa ini sangat penting bagi mereka-mereka yang untuk melatih mereka-mereka peserta didik kita dalam melaksanakan keputusan atau di dunia kebijakan itu ya, atau manajerial. Ini menarik ini. Komunikasi dan kolaborasi, mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan kelompok lainnya. Nah, ini berkomunikasi dengan jelas itu agak agak tricky juga ini. Ketika kita misalkan tanya aja ke anak didik kita misalkan, contoh pertanyaan yang sederhana, kamu sudah makan atau belum? Kalau jawabannya hanya sudah, nah ini berarti kemampuan berkomunikasinya masih kurang. Atau barangkali refleksi tidak hanya ke anak didik kita, tapi juga ke sekeliling kita misalkan, atau ke ke anak-anak kita di rumah misalkan. Coba tanya, kamu sudah makan atau belum? Kalau jawabannya sudah, hanya sudah saja, tidak ada 2 atau 3 kalimat selanjutnya sebagai pengiring kata sudah, itu agak bermasalah. Perlu untuk ditingkatkan, bukan bermasalah, tapi perlu untuk ditingkatkan kemampuan komunikasinya. Kalau misalkan jawabannya adalah sudah, apa kamu sudah makan? Jawabannya, saya sudah makan tadi siang menggunakan nasi dengan lauk telur, misalkan jam 12 siang saya makan bersama dengan adik, gitu ya. Dan kemudian ada tambahan beberapa kalimat lagi, berarti itu menunjukkan bahwa cara komunikasinya itu sudah baik. Nah, ini perlu, barangkali mungkin tidak kita sadari bahwa komunikasi ini penting, tapi kita bisa bereksperimen dengan sekeliling kita atau peserta didik kita. Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sudah makan belum? Terus kemudian, sudah baca buku ini belum? Misalkan. Atau pertanyaan yang paling sederhana. Bangun jam berapa? Misalkan. Kalau jawabannya cuma bangun jam 7, sudah selesai. Nah, ini perlu untuk ditingkatkan lagi. Misalkan, jawabannya saya tadi bangun jam 7, setelah bangun jam 7 saya merapikan tempat tidur, setelah merapikan tempat tidur saya pergi ambil wudhu, kemudian sholat subuh misalkan, kemudian setelah sholat subuh saya mandi untuk siap-siap berangkat ke sekolah misalkan. Nah, ini kemampuan komunikasi ini yang saya rasa perlu untuk ditingkatkan pada peserta didik kita, karena mau tidak mau ke depan itulah yang sangat nyata, yang sudah jelas bahwa itu akan dipakai di dalam kehidupannya nanti. Menyampaikan satu hal baik secara verbal tadi ataupun secara tertulis.
Kreativitas dan inovasi juga sama. Pikir kreatif apa nih yang baru, apa nih yang unik, apalagi, apalagi, apalagi. Jadi mereka selalu berpikir hal yang baru. Bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru. Tanpa inovasi dan berpikir kreatif, akan stagnan. Nggak ada perubahan. Gitu-gitu aja. Ada masalah ya sudah, dibiarkan saja. Ada satu hal yang mengganjal misalkan, ya sudah diabaikan. Nah, kalau punya kreatif berarti kalau ada masalah perlu untuk diselesaikan, setelah selesai ada apa namanya hasilnya dan lain sebagainya. Nah, ini keterampilan teknologi dan media informasi barangkali. Nah, ini ada literasi informasi, literasi media, dan literasi TIK. Nah, ini keterampilan teknologi media informasi. Ini insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Nanti ada literasi informasi itu apa, literasi media itu bagaimana, dan literasi TIK itu harusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali sedikit refleksi bagi saya, gitu ya, bagi saya yang berkaitan dengan guru. Saya sebagai seorang guru di kampus, saya mencoba untuk merefleksikan diri. Apakah saya sudah bisa menjadi kolaborator dengan mahasiswa gitu dalam berbagai proyek, di dalam berbagai macam pembelajaran dan lain sebagainya. Apakah saya sebagai seorang guru itu sudah visioner, memikirkan ke depan kira-kira? Dan apakah saya sudah memahami budaya anak-anak didik saya? Jangan-jangan saya mengajar selama ini hanya menggunakan perspektif budaya saya saja, perspektif kebiasaan saya saja, perspektif pengetahuan saya saja, perspektif seni mengajar saya saja, gitu. Atau menggunakan bahasa pengajaran saya saja. Karena apa? Kalau kita memahami istilahnya, memahami budaya orang lain pasti akan menarik. Nah, ini kita akan bahas yang kolaborator dulu. Nah, ini guru menentukan metode terbaik untuk membantu peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini. Jadi peserta didik ini diajak kolaborasi, collab dengan gurunya gitu. Gimana nih caranya agar si peserta didik ini bisa lulus gitu ya. Ibaratnya bisa naik kelas gitu tuh. Bisa naik kelas gitu. Pengetahuan yang ingin dicari itu didapatkan misalkan. Tuh. Dan selain itu juga kita juga mampu mempertahankan gaya hidup, gaya individu dan fleksibilitas. Nah, ketika guru memiliki kesempatan untuk terlibat dalam wacana profesional, maka guru dapat mengembangkan segi konten, pedagogi, dan pengetahuan peserta, pengalaman mereka yang unik dan khas untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Nah, ini karena setiap siswa, setiap peserta didik itu punya kekhasannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing gitu ya, karena kita sebagai seorang peserta didik menemukan banyak sekali hal-hal yang baru, karakternya setiap anak itu beda-beda, ada yang bandelnya minta ampun, dikasih tahu 100 kali baru nurut misalkan, ada yang baru sekali baru nurut dan lain sebagainya. Ada yang karakternya dia sukanya ke matematika, ada yang sukanya ke bahasa, ada yang sukanya ke ke olahraga misalkan dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa membangun kompetensi kita, kompetensi mengajar kita berdasarkan pada keunikan dan kekhasan dari peserta didik. Ada peserta didik yang nggak bisa nih kalau diajar sambil dimarah-marahin gitu. Tapi ada peserta didik yang baru mau belajar itu kalau sudah dimarahin baru termotivasi. Kalau sudah dimarahin baru langsung wah saya mau belajar dan lain sebagainya. Itulah. Kita sebagai seorang guru harus mampu berkolaborasi dengan apa sih metode terbaik yang bisa digunakan untuk melakukan pengajaran pada peserta didik kita. Lantas juga visioner. Nah, ini visioner itu menarik juga terkait dengan pengalaman praktik kita di dalam ruang kelas.
sehingga bisa membuat suasana belajar itu lebih menyenangkan. Lantas kita sebagai seorang guru juga bisa meng-create atau menciptakan satu pembelajaran yang relevan gitu ya, atau yang otentik atau asli dengan kehidupan nyata. Dengan kehidupan aslinya itu bagaimana? Contohnya adalah zaman sekolah dulu saya belajar matematika itu saya mungkin nggak paham ini saya ngitung ini itu untuk apa. Yang saya tahu adalah guru saya pada saat itu ngasih rumus, ngasih angka dan lain sebagainya, tolong ini selesaikan soal ini. Yang terjadi barangkali pada saya adalah saya nggak tahu ini saya belajar matematika untuk apa. Hasilnya saya kurang termotivasi seperti itu. Nah, barangkali kalau di konteksnya PAI misalkan mengkorelasikan PAI yang secara teoritis berasal dari Quran dan hadis itu dengan kehidupan keseharian murid-murid. Seringkali kita sudah mendapatkan materi dari buku-buku paket di sekolahan yang sudah disediakan oleh penerbit-penerbit gitu ya. Sudah tersusun secara runut sistematis berdasarkan pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pusat begitu ya, kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Itu kita hanya mengajar saja misalkan berdasarkan pada materi yang sudah disediakan di buku. Tapi saya sendiri kadang lupa bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kehidupan nyata, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin lebih menarik ketika pembelajaran relate dengan kehidupan sehari-hari. Lantas yang ini terakhir barangkali pemahaman pada budaya. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus paham budaya masyarakat sekitar gitu ya. Nah, peka terhadap isu keadilan, akses dalam kelas, lokasi sekolah dan kabupaten selalu menjadi pembimbing untuk mencari kesetaraan dan akses kebijakan pemerintah. Nah, ini pendidik yang ahli budaya harus memahami setiap peserta didik, terutama peserta didik miskin dan tergolong minoritas. Nah, ini pendidik yang memahami budaya harus memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mereka supaya menjadi peserta didik yang sukses di masa mendatang. Nah, ini menarik juga. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka yang mungkin beberapa bulan lagi akan digantikan dengan kurikulum nasional sudah dicanangkan, itu mungkin akan berubah lagi. Konsepnya pasti akan ada perubahan, tidak mungkin tidak ada perubahan. Tapi pasti ada yang dipertahankan. Tidak akan 100% semuanya baru. Itu. Nah, dengan adanya kurikulum yang terbaru pasti akan mengakomodir budaya lokal. Nah, kita sebagai seorang pendidik paham dengan budaya lokal, bagaimana kebiasaan dari peserta didik kita. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya lokal yang ada di yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, jadi begitu Bapak Ibu semuanya istilahnya satu hal yang menarik bahwa pendidikan 21 ini menuntut kita untuk banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang perlu disesuaikan berdasarkan pada perubahan zaman, baik dari sisi ruang maupun waktunya. Waktunya pasti berubah, ruangannya, kondisinya pasti juga akan berubah. Nah, saya pribadi sebagai seorang merefleksikan diri, apakah sudah benar cara mengajar saya gitu ya di kelas bertemu dengan para mahasiswa baik yang reguler ataupun PJJ gitu ya dan lain sebagainya. Selalu merefleksikan diri untuk bisa memberikan pelayanan. Nah, ini kita sebagai pendidik itu sebetulnya adalah
pelayan, ya, pelayan bagi para peserta didik kita, mengantarkan mereka memahami materi, tapi yang paling penting adalah mengantarkan mereka pada kesuksesan di dalam perjalanan kehidupannya. Karena jasa guru itu sepanjang masa, sepanjang hayat, walaupun tidak ada tanda jasanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, karena saya rasa Bapak Ibu sangat paham terkait dengan pengalamannya yang sangat luas, sangat banyak, sangat dalam pengalamannya terhadap dunia pendidikan. Nah, kita nanti bisa saling sharing gitu terkait dengan pengalaman saya yang ada di sini, terus kemudian Bapak Ibu yang ada di sekolahan gitu. Kurang lebihnya begitu. Baik, saya akhiri. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Mohon maaf, ada yang ingin didiskusikan bersama-sama di pertemuan kita pada sore hari ini, di pagi hari ini. Saya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya Pak, monggo Pak. Nanti ya boleh kita diskusikan bersama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan itu tadi pertama guru kan itu harus kreatif Pak ya Iya dalam Pak. Nah terus kira-kira sekreatif apa yang harus kita lakukan seorang guru itu, sedangkan begini Pak, untuk siswa sekarang terutama di tempat saya lah mungkin Iya Pak. isi otak siswa itu sepertinya sudah penuh, tapi bukan penuh dengan pelajaran. Isi otaknya penuh dengan mabar dan mabar. F dan FL. Jadi ketika pelajaran, kadang kita sudah berusaha buat sesuatu yang menarik, ternyata anak-anak masih nggak fokus dan kadang masih lebih mengobrolkan masalah itu tadi, masalah FF atau FL Pak. Jadi isi Iya, iya. otaknya itu penuh dengan yang ada di pikiran mereka sepertinya menurut saya, atau entah saya yang Iya. salah sangka, sepertinya Iya. kok penuh dengan game online itu Pak. Iya, Jadi iya. untuk pelajaran itu di nomor 2 kan. Kemudian yang kedua terkait dengan interaksi sosial budaya. Kita tahu bahwa memang mungkin bagus ketika kita menggunakan teknologi, kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kendalanya dengan dunia kita sendiri atau dunia nyata yang ada di lingkungan kita, ketika kita sudah tahu sendiri bahwa ketika seorang anak atau kita sendirilah mungkin sedang pegang HP, kita biasanya ketawa-ketawa sendiri, sedangkan Iya. orang samping kita cuekin, Pak. Itu Iya, betul. kira-kira seperti apa solusinya, Pak? Iya, iya, betul. Makasih. Iya. Ya, barangkali ini Izin juga komentar Pak. ya, tidak hanya dialami oleh Pak Said saja ya, mungkin Pak Umri barangkali ya, Pak Umri ya. Izin komen Pak. Pertanyaan Pak Ini Said. monggo Pak. Ya. Setelah saya menyimak, ternyata banyak sekali permasalahan. Jadi menuntaskan banyak masalah, tapi menyisakan masalah, Pak. Saya kira harus belajar dari penggadaian. Kalau penggadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Belajar dari mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Maaf Pak, barangkali udah Pak. terlalu siang ya? Atau gimana? Teman-teman, jadwalnya sampai jam berapa? Oh ya. Oh Coba. ya Pak. Ya. Oh, tinggal Pak Nail jam berapa jadwalnya? Masih 5 menit lagi. Oh ya. Oh ya, baik Pak, baik Pak. Mungkin sedikit saya menanggapi ya, Pak Said. Ya, memang menarik Pak,
otak anak-anak zaman sekarang itu mabar, mabar, dan mabar. Dikit-dikit PUBG, dikit-dikit ML, dikit-dikit apalagi Counter Strike nih, CS misalkan, dan lain sebagainya. Ya, karena itu memang dunianya sekarang itu kayak gitu, Pak. Kalau zaman dulu mungkin seusia saya itu ada gamebot, gamebot mungkin yang Tetris itu, Pak. Ya, itu kayaknya populer banget itu zaman segitu. Gamebot sampai ke sekolah bawa gamebot gitu ya. Terus lebih maju lagi ada game yang kalau dulu tuh ada dari Sega itu, mereknya Sega yang masuk ke TV sebelum ada PS. Setelah itu baru ada PS apa PlayStation itu. Jadi memang perkembangan Tendo, itu. Tendo. Nah, Nintendo ya, PlayStation, Nintendo dan lain sebagainya. Dingdong. Dingdong, nah itu bahkan sampai di apa dibela-belain bolos sekolah hanya untuk bisa bermain dingdong gitu. Dulu masukin koin terus main ke sana, ya. Tapi memang itu adalah dunianya, dunianya. Jadi memang ada di satu sisi dilema ya, dilema kita pengen agar materi kita bisa masuk ke anak-anak gitu ya, tapi di otaknya itu game online lagi, game online lagi. Nah, ini memang harus ada komitmen, komitmen kita tidak hanya kita sebagai guru nggak bisa ngasih tahu siswa itu cuma di sekolah, tapi ternyata juga butuh orang tua di rumah untuk bisa mengawasi anak-anaknya gitu ya, khususnya di usia-usia tertentu. Apakah sudah kita bisa mengklasifikasikan dan ini juga butuh literasi ke orang tua juga di usia berapa kira-kira si anak itu boleh pegang HP. Di usia berapa si anak ini boleh mainan YouTube. Di usia berapa si anak ini boleh mengakses game online dan sebagainya. Nah, ini perlu juga untuk bagi kita melakukan literasi sebagai seorang orang tua. Dan kalau misalkan kita sudah tahu usia-usia berapa, kita harus tegas bahwa anak usia ini belum boleh pegang HP sampai usia ke ini. Tapi kan kadang kita karena kesibukan kita gitu ya, daripada anak rewel, udahlah kasih HP selesai. Kita masih bisa melakukan pekerjaan, terus kemudian si anak nggak rewel, nggak minta ini, nggak minta itu, dan lain sebagainya. Ini adalah kebiasaan kita juga sebetulnya untuk memberikan ternyata akses terhadap teknologi. Hanya saja memang perlu untuk kita sendiri meliterasi diri usia berapa dan aplikasi apa saja katakanlah yang boleh dipakai oleh anak usia ini, anak usia ini. Dan kita harus secara ketat ibaratnya, secara ketat mengawasi penggunaan dari teknologi karena mau tidak mau peserta didik belum bisa dilepas secara langsung. Nggak boleh bebas-bebasnya pakai HP terus kemudian di kamar misalkan. Kita kan nggak tahu, misalkan anak usia SMA misalkan, anak usia SMA di kamar pakai HP cenganges-cengenges dan lain sebagainya. Jangan-jangan sedang dengan kawan misalkan teman perempuannya atau teman laki-lakinya lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, kita barangkali minimal meliterasi itu dan barangkali bisa melakukan sosialisasi juga kepada wali murid begitu karena literasi digital inilah yang kemudian penting nantinya insya Allah di pertemuan selanjutnya penting bagi kita untuk dilakukan seperti itu karena game online itu memang kita peserta didik itu sudah tidak bisa menghindari game online pasti akan terpapar karena sedang zamannya game online. Nanti mungkin setelah game online selesai akan ada game baru lagi. Karena kita tahu kan perkembangannya. Gamebot, terus kemudian ada Nintendo, ada PlayStation, sekarang game online itu kan berkembang terus. Nanti ke depan teknologi apa lagi? Teknologi virtual reality kah misalkan? Yang itu jelas menuntut daya imajinasi si anak terus kemudian kalau sekarang itu kan game online yang gerak tangan dan
otaknya ya, tangan dan otaknya. Di kemudian hari tidak menutup kemungkinan yang gerak nggak cuma tangan dan otaknya saja, tapi juga seluruh badan. Dia pakai virtual reality, jadi kayak misalkan game perang gitu ya. PUBG itu kan game perang, Mobile Legends juga game perang. Jadi kayak mereka itu perang sungguhan gitu, tapi secara virtual. Nah, itulah yang kemudian perlu untuk apa namanya antisipasi, dan kita sebagai orang tua peserta didik meliterasi diri terhadap batasan-batasan mana yang sudah boleh di usia sekian dan mana yang belum di usia sekian. Saya rasa itu penting bagi kita semua. Dan itu bisa diterapkan di sekolah dalam pengambilan kebijakan. Artinya kita tidak melarang teknologi, tapi kita juga membatasi teknologi pada usia peserta didik tertentu. Saya rasa itu, Bapak Ibu semuanya. Nampaknya sudah siang, sudah akan berganti mata kuliah lagi, dan saya juga akan berganti lagi di kelas selanjutnya. Jadi saya pengen berdiskusi dengan Bapak Ibu, tapi nampaknya waktu yang memisahkan kita. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Daftar hadir silahkan diisi di Google Form, dan kalau portal sudah bisa, insya Allah akan saya input gitu, tapi nampaknya belum bisa. Mungkin akan ada sedikit telat kalau nggak hari ini atau hari-hari berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, mantap. Sampai ngantuk-ngantuk ya. 2 jam. Oke. Kita relax dulu, istirahat. 7.30 istirahat. Bapak 30. Assalamualaikum. Ada Zoom lagi, ada Zoom lagi. Ada Zumri. Ya, tinggal dulu. Assalamualaikum. Tidak mau, maka Rasul sangat mewanti-wanti berkata